Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar kalian? Kali ini ada sebuah cerita seorang pria penjual sate yang diteror oleh wanita cantik di pinggir kuburan. Langsung saja guys, ini dia ceritanya. Pak Tio adalah seorang tukang sate keliling yang dikenal ramah dan pekerja keras. Setiap malam, ia akan mendorong gerobaknya berkeliling desa untuk menjual satenya. Malam itu, langit mendung dan kabut tipis mulai turun, memberikan suasana yang lebih mencekam daripada biasanya. Namun, Pak Tio tak gentar, ia tetap berkeliling seperti biasa, menyusuri jalan-jalan yang sepi. Sekitar pukul 10 malam, ketika Pak Tio mulai merasa lelah, ia melihat seorang wanita berdiri di tepi jalan. Wanita itu mengenakan gaun putih panjang dan rambutnya terurai, menutupi sebagian besar wajahnya. Awalnya Pak Tio ragu, tapi wanita itu melambaikan tangan, seolah memanggilnya. Dengan senyum ramah, Pak Tio menghentikan gerobaknya di hadapan wanita itu. "Selamat malam, Mbak. Mau beli sate?" tanya Pak Tio sambil menyiapkan beberapa tusuk sate di atas arangnya yang masih menyala. Wanita itu tidak menjawab, ia hanya mengangguk perlahan, matanya tetap tertunduk. Pak Tio mulai memanggang satenya. Asap dari arang mulai mengepul, sementara suara jangkrik dan hembusan angin malam terasa semakin sunyi. Setelah beberapa menit, sate-sate itu pun siap. Namun, ketika Pak Tio hendak menyerahkan sate tersebut, wanita itu perlahan mengangkat wajahnya. Pak Tio terperanjat. Wajah wanita itu pucat, matanya kosong, dan bibirnya tersenyum tipis, namun aneh, seperti senyum yang dipaksa. Seketika, perasaan dingin menjalar ke seluruh tubuh Pak Tio. Pak Tio mencoba mengabaikan rasa takutnya. "Ini, Mbak, satenya sudah jadi, 5.000 saja." Wanita itu tidak bergerak untuk mengambil sate tersebut. Malah, ia mundur perlahan, kemudian berbalik dan berjalan menuju arah yang lebih gelap. Seakan terhipnotis, Pak Tio mengikuti langkah wanita itu. Tanpa disadarinya, jalan yang mereka lewati semakin aneh, terasa semakin asing, hingga akhirnya Pak Tio sadar bahwa mereka sudah berada di tengah-tengah kuburan desa. Jantung Pak Tio berdegup kencang. Ia merasa seperti tersesat dalam dunia yang berbeda. Nisan-nisan berdiri di sekelilingnya, dan kabut yang tebal membuat suasana semakin mencekam. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tak keluar. Di kejauhan, wanita itu berhenti di depan sebuah pohon besar di tengah kuburan. Ia berbalik perlahan, menatap Pak Tio dengan senyum menyeramkan yang sama. Tiba-tiba, angin bertiup kencang, dan suara tertawa pelan namun menggema terdengar di telinga Pak Tio. Wanita itu perlahan menghilang, tubuhnya memudar menjadi kabut. Pak Tio merasa dingin luar biasa, kakinya lemas, dan gerobaknya terasa semakin berat. Ia tahu, sosok yang baru saja ditemuinya bukan manusia biasa. Itu adalah kuntilanak. Dengan sekuat tenaga, Pak Tio membalikkan badannya dan berlari sekencang mungkin, meninggalkan gerobaknya. Ia berlari tanpa melihat ke belakang, tak peduli pada jeritan samar yang semakin lama semakin jelas di belakangnya. Ia hanya ingin keluar dari tempat itu. Akhirnya, setelah berlari tanpa henti, Pak Tio melihat jalan desa yang familiar. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya berkeringat dingin. Ia berhasil keluar dari kuburan, namun ia meninggalkan gerobak satenya di sana. Semalaman, Pak Tio tak bisa tidur, terbayang wajah pucat wanita itu dan suara tertawanya yang mengerikan. Keesokan paginya, warga menemukan gerobak Pak Tio di tengah kuburan. Namun, tidak ada satupun tusuk sate di sana, semuanya hilang seakan diambil oleh sesuatu yang tak terlihat. Pak Tio tak pernah lagi berjualan sate di malam hari setelah kejadian itu, dan ia selalu memperingatkan orang-orang untuk tidak berjalan sendirian di sekitar kuburan saat malam. Katanya, siapa tahu, kuntilanak itu masih lapar.